daerah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memasuki babak baru. Sebanyak 575 anggota telah dilantik. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan anggota periode ini. Masalah tersebut harus dijawab oleh prestasi, terutama permasalahan komitmen tentang pembentukan perundang-undangan, komitmen tentang kedisiplinan para anggota, dan komitmen tentang pemberantasan korupsi. Untuk itu, sebelum kita bahas masalah ini, kita akan lihat profil dari anggota DPR RI berikut ini. Putri Anneta Komarudin terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 di usia 26 tahun. Datang dari fraksi Golongan Karya, Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Membawa semangat pengabdian kepada masyarakat. Putri Anneta Komarudin merupakan lulusan jurusan Keuangan Manajemen dan Pemasaran di University of Melbourne, Australia. Sebagai pendatang baru, Putri Komarudin sudah menetapkan program yang akan diperjuangkan di DPR RI. Putri akan mendorong undang-undang rentenir yang saat ini sedang marak dan merugikan masyarakat. Putri Komarudin juga bisa disebut anggota DPR RI milenial. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Putri Komarudin sebelumnya berkarir sebagai pengawas bank asing di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Sebelumnya, Putri juga pernah magang di institusi Australia Indonesia Center pada tahun 2015. Hal ini menegaskan bahwa fokus Putri Komarudin di DPR RI adalah di bidang keuangan. Putri Komarudin juga merupakan mahasiswa yang berprestasi. Perempuan yang fasih berbahasa Inggris ini banyak mendapatkan beasiswa dan penghargaan dalam proses menyelesaikan studinya di Australia, seperti penghargaan Leaders in Communities dari University of Melbourne. Selain aktif di luar negeri, Putri juga aktif di dalam negeri sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk sektor perbankan di Pusat Organisasi Pekerja Independen SOKSI. Perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 21 Agustus tahun 1993 merupakan anak sulung dari politisi senior Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI, yaitu Ade Komarudin. Itulah profil singkat dari anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Putri Anneta Komarudin yang fokus dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Nah, sekarang pemirsa, saya sudah bersama anggota DPR RI periode 2019-2024 yang banyak menyebut ini anggota milenial, ya, baru bergabung di DPR RI periode ini, yaitu Mbak Putri Komarudin. Ya. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar nih Mbak Putri nih? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana kesibukan menjalani sebagai anggota DPR RI yang baru nih, Mbak? Kesibukannya mungkin belum terlalu padat ya, karena kan masih penempatan komisi, alat kelengkapan dewan gitu. Jadi sekarang kita masih mempersiapkan banyak hal terkait komposisi TA, terus sudah gitu apa aja nanti prioritas yang akan dilakukan ketika penempatan komisi sudah selesai gitu. Masih seputar itu aja. Nah ini saya biar lebih akrab manggilnya Ibu atau Mbak nih? Mbak, belum ibu-ibu. Oh, Mbak nih, ini kita bersama anggota parlemen yang baru ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang menyongsong DPR RI yang baru bersama Mbak Putri Komarudin. Mbak, kita tahu kan hari ini DPR RI masih banyak sorotan ya Mbak ya? Ya. Terutama terkait dengan
bagaimana produk legislasi atau undang-undang yang dihasilkan. Kita tahu berapa lama kemarin banyak datang yang ke sini demo menyampaikan aspirasi. Nah, kalau menurut Mbak sendiri yang sebagai anggota DPR RI yang baru yang bisa disebut sebagai milenial, mungkin ada nggak ide-ide atau gagasan terkait dengan konsep bagaimana menyusun undang-undang yang memang sesuai nanti aspirasi dengan masyarakat? Pertama-tama menyatukan kepala 575 anggota itu memang tidak mudah. Jadi ketika kemarin Pak Jokowi juga pernah berkata bahwa kita itu tidak mau membuat negara yang terlalu banyak peraturannya sehingga proses bisnis terganggu dan terhambat gitu. Jadi ketika kita membicarakan tentang kinerja legislasi, sebenarnya kita harus melihat kualitasnya gitu, bukan kuantitas dari legislasi yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah. Dan ketika kita melihat banyak undang-undang yang direvisi, itu kan berarti selain mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang ada, pada akhirnya nanti juga terlihat gitu, masyarakat bisa melihat kualitas dari undang-undang itu sendiri ketika akhirnya direview oleh MK dan sebagainya. Jadi ketika nanti kita sudah ditempatkan di komisi masing-masing, mungkin ada baiknya apabila setiap kita ke dapil, serap aspirasi dan sebagainya, undang-undang yang sedang kita ajukan di Prolegnas itu kita bahas bersama dengan masyarakat juga, terutama yang berhubungan dengan komisi kami masing-masing gitu. Jadi misalnya saya nanti di komisi 11, saya mau mendorong rancangan undang-undang tentang rentenir. Tapi sebelum itu relevansinya saya bicarakan dulu gitu dengan masyarakat di dapil. Apakah pasal-pasal yang ingin saya ajukan itu sudah cukup berkenan untuk mereka atau bagaimana gitu. Karena gimana pun masyarakat harus menjadi bagian aktif dari setiap rancangan undang-undang yang ada gitu. Tapi kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya partisipasi masyarakat terhadap bagaimana untuk menghasilkan produk undang-undang ini seperti apa sih Mbak? Partisipasi masyarakatnya udah baik atau memang sudah meningkat Mbak? Masyarakat kita sekarang sangat aware sama apa yang terjadi di DPR RI, apalagi terlebih dengan sosial media dan liputan media yang sangat masif terkait institusi ini gitu. Menurut saya itu sangat bagus dan nantinya harus ditambahkan lagi dengan adanya pertemuan ataupun audiensi secara berkala gitu, yang pastinya dilakukan semua anggota DPR di dapilnya masing-masing. Ketika kita sering mendengar input dari masyarakat, tentu nanti segala sesuatu yang kita lakukan di sini, termasuk untuk rancangan undang-undang itu akan sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat gitu, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman tersebut. Tapi kalau Mbak sebagai anggota DPR RI yang baru nih Mbak, sebagai anggota milenial punya konsep gak sih Pak atau ide gagasan terkait dengan mekanisme atau sistem penyerapan aspirasi yang efektif agar memang aspirasi masyarakat terkait undang-undang ini tersampaikan ke DPR RI? Pertama kalau dari sosial media saya membuka alamat email di situ. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang follow saya di sosial media itu untuk menyampaikan aspirasinya melalui email ataupun DM Instagram, Facebook dan sebagainya gitu. Terus di situ saya juga memberikan wadah untuk mereka berinteraksi langsung dengan saya. Jadi karena kita tidak bisa berada di semua tempat sekaligus gitu, jadi kita membuka gerbang komunikasi itu selebar-lebarnya kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya. Selain itu seperti biasa kita pergi ke dapil setiap bulannya gitu, terus mengadakan pertemuan di setiap titik, baik itu dengan pemuda, baik itu dengan kaum petani dan sebagainya, untuk menyerap apa saja yang perlu disampaikan kembali di parlemen. Jadi sebenarnya kombinasi antara sosial media dengan pertemuan fisik itu harus pas sehingga nanti keduanya bisa kita maksimalkan gitu. Tapi kalau Mbak lihat dari sistem mekanisme penyerapan aspirasi periode sebelumnya, apa masih harus ada yang dievaluasi Pak? Saya yakin senior-senior yang sudah lama berada di sini itu sudah melakukan kinerja terbaiknya. Namun mungkin kurang dipublikasikan sehingga banyak kesalahpahaman di antara publik tentang apa saja yang DPR RI itu sebenarnya kerjakan gitu. Jadi saya yakin senior-senior saya sekarang juga sudah banyak yang melek teknologi, sudah banyak yang menggunakan sosial media untuk memperkenalkan kinerjanya. Jadi yang ingin saya lakukan adalah mendorong kembali itu supaya lebih efektif dan pesannya bisa sampai kepada masyarakat. Berarti Mbak Putri akan menggunakan teknologi Mbak ya? Terkait dengan penyerapan aspirasi yang akan disampaikan ya? Ya, karena
banyak yang bilang kalau riset juga sudah membuktikan bahwa Indonesia itu termasuk negara terbawah dalam hal membaca. Jadi kayak tingkat literasinya itu lumayan rendah kan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan agar pesannya bisa disampaikan gitu. Misalnya membuat video perjalanan ketika ke dapil gitu, atau ketika kita sedang rapat paripurna, biasanya saya dan teman-teman yang aktif bersosial media itu juga meliput seperti apa suasana di dalam, terus kenapa banyak hujan interupsi dan sebagainya gitu. Jadi biar publik tahu kalau kita itu memang ingin setransparan mungkin agar mereka bisa melihat kinerja kita seperti apa. Berarti masih banyak publik yang belum tahu, Pak, terkait dengan kinerja anggota DPR RI yang sebenarnya. Ya. Jadi tingkat kepercayaan publik itu, apalagi di anggota DPR yang baru dilantik ini, masih 50-an%. Itu berdasarkan survei dari Litbang. Jadi ketika kita membicarakan itu, tentu banyak langkah-langkah yang harus kita ambil gitu. Salah satunya itu tadi, meningkatkan transparansi komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Oke, Mbak, sebelumnya kita akan ke segmen selanjutnya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol di dalam, Mbak. Ya pemirsa, masih bersama saya dan Mbak Putri, anggota DPR RI milenial, ya, dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar 7. Tadi kita sedikit sudah membicarakan terkait dengan bagaimana sorotan publik terhadap produk undang-undang yang dihasilkan DPR RI. Memang ada beberapa hal lagi, Mbak, terkait dengan bagaimana menyongsong DPR RI yang baru. Nah, hal-hal yang memang masih dikritik oleh masyarakat ini terkait dengan hasil undang-undang, ada juga tentang kedisiplinan para anggota menghadiri rapat-rapat baik di komisi maupun di paripurna. Mungkin Mbak sendiri punya tanggapan atau gambaran terkait dengan masalah kedisiplinan para anggota DPR RI. Itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Kita sendiri kalau misalnya di fraksi Partai Golkar itu kita punya sistem saling mengabsen masing-masing karena kita punya grup anggota fraksi Partai Golkar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan bersama adalah saling mengingatkan satu sama lain untuk melakukan dan menghadiri rapat-rapat yang memang menjadi tugas kita gitu. Seperti hari ini contohnya ada rapat paripurna. Itu dari pagi sudah banyak yang menanyakan kehadiran dan sebagainya gitu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu positif gitu karena terdapat dorongan-dorongan dan nantinya ada rasa malu ketika tidak menghadiri tugas-tugas seperti itu gitu. Tapi ada sanksi nggak sih, Mbak, dari fraksi sendiri nih kalau menurut Mbak perlu ada sanksi nggak? Misalnya anggota yang nggak hadir misalnya udah hampir 5 kali nggak hadir rapat paripurna, terus sanksi, teguran, atau surat pemberitahuan, ini perlu nggak sih, Mbak, kalau menurut Mbak sendiri? Kalau menurut saya mungkin gini, anggota DPR RI itu banyak latar belakangnya dan pengalamannya di politik itu menurut saya sendiri sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Betul. Jadi semestinya kita semua sudah punya kesadaran sendiri tanpa harus ada sanksi atau apapun gitu karena toh kita sampai ke sini aja melalui proses yang sangat panjang dan lumayan sulit kan pemilu kemarin gitu karena dibarengi dengan pilpres. Jadi dengan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk sampai ke sini sudah sepatutnya kita melakukan tugasnya dengan baik. Apalagi masalah kehadiran tersebut gitu. Ya kan ini juga, Mbak, kalau banyak anggota DPR RI yang menganggap bahwa sebenarnya kita kerjanya di dapil. Jadi bukan hanya di kantor, di dapil. Nah, ini kalau tanggapan Mbak sendiri bagaimana? Karena memang kita itu mempunyai tugas selain di Jakarta gitu, di Senayan kita juga mempunyai banyak tugas di dapil gitu. Jadi harapannya sih ketika melakukan tugas di luar kantor agar tidak dibilang hanya tidur ataupun tanggapan-tanggapan negatif tentang DPR gitu, lebih banyak mengekspos hal-hal tersebut aja gitu. Jadi biar tidak ada lagi tanggapan negatif tentang kinerja kita yang tidak pernah terlihat itu gitu. Padahal kan
ketika kita berada di dapil itu kerja keras juga kan Iya. gitu, bertemu konstituen gitu, menyelesaikan masalah satu persatu di sana gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus lebih didorong juga mungkin melalui TV parlemen juga gitu. Ya ini kan Mbak, ini kita ruang rapat paripurna yang biasa digunakan ya Mbak ya, oleh anggota DPR RI. Nah ini ada meja dari Mbak Putri sendiri nih. Iya, Oh, berarti benar. Mbak Putri sendiri akan duduk di sini ya Iya. selama 5 tahun ke depan ya. Insya Allah. Nah mungkin aspirasi-aspirasi apa yang akan dibawa dari Dapil Mbak terhadap kepada DPR RI ini Mbak? Jadi ketika kemarin aku berkampanye selama 8 bulan itu terdapat satu masalah yang menjadi fokus aku gitu, Oke. yaitu masalah tentang rentenir. Oh, Jadi aku berharap untuk ditempatkan di Komisi 11 karena selain menyelesaikan masalah tentang rancangan undang-undang rentenir yang selama ini belum pernah diatur, selain itu saya juga ingin mendorong peraturan yang lebih jelas tentang financial technology. Karena sekarang kita selain punya masalah rentenir offline, kita juga punya masalah rentenir online, di mana sudah banyak sekali korbannya. iya. Namun karena baru marak berada di Indonesia dari tahun 2016, jadi peraturannya sampai sekarang juga belum diatur di undang-undang kita dan baru diatur di POJK gitu. Dan ketika itu nanti kita dorong, kita juga bisa mendorong terkait dengan ekosistem finansial yang sehat di sini. Jadi masyarakat juga harus lebih terdidik terkait resiko-resiko yang bisa mereka dapatkan ketika meminjam melalui pihak ketiga gitu. Apalagi nanti juga kita bisa melihat ada resiko di kerahasiaan data nasabah gitu. Terus sudah banyak juga masyarakat yang menjadi korban, bahkan ketika akhirnya mereka melarikan diri ataupun terkena penyakit mental gitu kan. Jadi implikasinya banyak sekali gitu. Padahal bersumbernya sebenarnya dari si pinjaman online ini gitu. Oh berarti ketika Mbak masuk ke DPR RI ini sudah banyak menyerap aspirasi terkait dengan kebutuhan yang Iya. ada di Dapil Mbak ya? Iya. Jadi saya sendiri datang dari background ekonomi dan ketika saya berkeliling di Dapil, memang itu isu mayoritas yang bisa ditarik dari semua desa yang saya kunjungi. Karena selama 8 bulan itu saya berkunjung ke semua desa yang ada di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Jadi saya tidak berusaha menjadi seorang presiden yang bisa menyelesaikan semua masalah. Iya. Jadi saya mau menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas saya sendiri yang sesuai dengan bidang saya gitu. Ya pemirsa, masih bersama kami di program Parlemen Bicara. Masih bersama Mbak Putri. Tadi kita telah jalan-jalan ya, kita telah melihat ruang paripurna anggota DPR RI. Sekarang kita sedang berada di ruang kerja. Ya. Ruang kerjanya anggota DPR RI. Nah, Mbak, tadi kita sudah bicarakan soal bagaimana menyongsong DPR RI baru. Terkait dengan undang-undang kita sudah bahas, kedisiplinan, soal korupsi. Nah, hari ini DPR juga sedang menyongsong bagaimana menjadi parlemen modern. Nah, ini Mbak melihatnya seperti apa? Parlemen modern yang seperti apa atau keterbukaan yang seperti apa yang seharusnya dijalankan oleh anggota DPR RI? Menurut saya parlemen modern adalah ketika di awal kerja kita sudah menyusun rancangan-rancangan prioritas kerja-kerja yang akan kita lakukan dari sisi pengawasan, legislasi, dan anggaran gitu. Jadi ketika kita mau melaporkan hasil kerja kita, misalnya setiap triwulan, nanti akan ada indikator yang jelas gitu terkait tentang performa kita sebagai anggota DPR. Misalnya dalam 1-3 bulan itu kita sudah mendorong pembahasan rancangan undang-undang apa, sudah sampai mana tahap pembahasannya. Kalau baru sampai naskah akademik, apa saja yang sudah diulas di naskah akademik itu, rapat dengar pendapat dengan siapa saja. Jadi akhirnya nanti konstituen dan masyarakat akan bisa mengukur kinerja kita sudah efektif atau belum. Itu juga akan menjadi tolak ukur
kita sendiri untuk mengevaluasi diri sendiri, karena menurut saya itu penting. Ketika kita tahu performa kita sudah sampai mana, perbaikan yang perlu dilakukan juga nanti bisa segera dilakukan gitu, agar ketika nanti selesai di masa tahun terakhir, di tahun kelima, kita bisa ketika kita mau berkampanye lagi atau mau melanjutkan, kita juga bisa melihat sudah cukupkah kinerja kita sebagai anggota DPR gitu. Nah, ini bagaimana nantinya meningkatkan kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI? Mungkin ada mekanisme yang akan Mbak jalankan ke depan. Nah, laporan yang tadi aku sudah sebut itu nantinya akan kita buka ke masyarakat gitu. Akan kita ajak sama-sama untuk untuk konstituen membaca bersama kita, terutama pada saat masa reses. Kenapa begitu? Jadi ketika mereka nanti melihat ada kekecewaan atau apapun, bisa langsung langsung disampaikan kepada kita. Jadi yang saya nanti rencanakan untuk lakukan adalah membawa laporan kinerja setiap triwulan itu ke konstituen setiap masa reses untuk nanti dibahas bersama di setiap kunjungan. Jadi ketika ada kritik, saran, masukan, itu bisa langsung kita evaluasi dan kita masukkan kepada daftar prioritas yang akan diperbaiki di masa sidang selanjutnya gitu. Berarti laporan bertahap itu Mbak yakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap anggota? Iya, karena selama ini banyak kesalahpahaman, karena mereka teman-teman juga banyak yang tidak tahu gitu kalau kerja-kerja kita di sini itu sebenarnya prioritasnya apa saja gitu. Jadi ketika di perusahaan ada laporan performa semua direktur dan sebagainya, menurut saya anggota DPR juga harus menggunakan sistem seprofesional itu agar bisa terlihat kinerjanya. Terakhir, harapan Mbak terkait dengan DPR RI baru seperti apa? Harapan saya DPR RI menjadi lembaga yang makin terbuka, makin mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, agar kesan bahwa wakil rakyat itu mewakili hanya di hal-hal yang negatif, misalnya mewakili untuk jalan-jalan atau apa, itu kan masih banyak stigma seperti itu tidak ada lagi. Karena saya yakin terutama senior-senior yang sudah menjabat di sini beberapa periode itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan penyampaian seperti itu nantinya akan kita tingkatkan kembali gitu. Ya pemirsa, itulah pembicaraan kami dengan Mbak Putri Komarudin, anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat 7. Beliau merupakan anggota milenial yang membawa konsep, ide, gagasan baru terkait dengan menyongsong DPR RI ke depan. Telah berkomitmen bagaimana memperbaiki sistem aspirasi, mekanisme aspirasi masyarakat terhadap pembuatan undang-undang, dan juga berkomitmen bagaimana meningkatkan kedisiplinan para anggota DPR RI dalam mengikuti rapat-rapat maupun rapat komisi dan paripurna. Dan terakhir, bagaimana juga berkomitmen anggota DPR RI tentang bagaimana pencegahan atau pemberantasan korupsi di negeri ini. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mas Hilman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Siap. Atau di program-program TV Parlemen selanjutnya. Siap. Salam.